Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farda Wijayanti, NIM 180506230212. Jadi di sini saya akan mempraktekkan mengenai manajemen remote. Tujuannya yaitu satu, mengetahui tipe-tipe remote akses, yang kedua mengimplementasikan protokol remote dengan Telnet, SSH, dan RDP. Percobaan. 1. Skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan remote akses seperti gambar berikut. Jadi di sini saya akan membuat skema seperti gambar berikut dalam KNX3. Di sini saya udah membuat, yaitu ada Windows 7, router, Linux, switch, dan Windows XP. Nah, kemudian juga udah saya start. Kemudian setelah saya mulai, saya akan atur IP sesuai seperti ini, yaitu Windows 7 saya kasih IP 192.168.1/24, Windows XP nya saya kasih IP 192.168.1.4/24, router dan Ubuntu. Router saya kasih 1.2, kalau Ubuntu saya kasih 1.3/24. Nah, terdapat 3 device yang akan diremote, yaitu nanti kita akan meremote dari Windows 7, router Mikrotik, dan Linux Ubuntu. Saya juga menggunakan Linux Ubuntu. Untuk remote Windows 7 menggunakan protokol remote RDP, router Mikrotik menggunakan Telnet dan SSH, sedangkan Linux Ubuntu menggunakan SSH. Langkah percobaan yang kedua, pertama kita buat skema jaringan pada skema jaringan di atas dengan KNX3 dengan ketentuan Windows 7 menggunakan versi profesional atau ultimate, yang versi Mikrotik bebas, versi Linux saya buat Ubuntu, versi Windows XP bebas. Di sini kita akan meremote menggunakan Windows XP yang setting IP address dalam satu network. Jadi mula-mula kita atur IP terlebih dahulu pada Windows XP dengan cara klik, kemudian properties, kita internet protokol di situ. Kemudian saya kasih IP yang Windows XP 192.168.1.4, maaf. Kemudian subnet max-nya ini menyesuaikan. Oke. Terus ini juga udah tersambung ya, lokal area statusnya udah terkoneksi. Kemudian saya atur juga yang IP Windows 7, caranya juga sama, saya klik ini open network and sharing center, kemudian saya local area connection, properties. Di sini saya menggunakan internet protokol version 4. Nah, di sini saya kasih IP 192.168.1.1, subnet max-nya juga menyesuaikan. Oke. Close. Di sini saya juga sudah atur IP Windows XP dan Windows 7, kemudian saya ping apakah Windows 7 udah terhubung pada Windows XP atau belum. Caranya kita buka CMD, kemudian ping IP dari Windows 7, yaitu IP-nya 192.168.1.1. Nah, di sini udah tersambung. Kemudian kita akan tambah user pada Windows 7 dengan cara run, kemudian kita klik tulis seperti ini. Pastikan kita akan masuk pada local user exit. Kita buka folder user, kemudian kita tambah user, new user dengan nama Windows 7. Di sini passwordnya juga saya kasih Windows Win 7. Saya masukkan lagi passwordnya. Di sini saya membuat password ini, kita centang, kita buat, close.
Kemudian setelah kita udah buat usernya, kita klik kanan, properties, member of, ini kita remove, kemudian kita tambahkan administrator. Oke, kita tambahkan lagi remote desktop user. Oke, saya apply, kemudian oke. Nah, setelah kita udah atur, kemudian kita buka CMD, ini usernya udah selesai. Saya buka command prompt, kemudian saya ketik Windows. Nah, ini memastikan kalau Windows yang kita pakai Windows 7 Ultimate. Klik OK. Kemudian kita buka. Di sini kita akan atur remote settingnya. Komputer, klik kanan, kemudian properties, remote setting. Di sini kita allow connection from computer. Jadi ini kita pilih yang allow, kita izinkan. Kita select user, kita pakai yang user Windows 7. Oke, apply. Oke, di sini kita udah atur remote settingnya. Kemudian kita buka yang Windows XP. Di Windows XP ini kita buka all program, kemudian aksesoris, remote desktop connection. Nah, di sini kita masukkan IP dari Windows 7, yaitu IP-nya 192.168.1.1. Kita klik connect. Jadi di sini kan kita tadi akan mengatur Windows 7, remote Windows 7. Jadi di sini kita klik Windows 7, usernya yang udah saya buat tadi. Di sini passwordnya sama, yaitu Windows 7. Jadi tampilan Windows 7 yang kita remote menggunakan Windows XP, maka tampilannya akan seperti ini. Coba kita tunggu terlebih dahulu. Nah, nanti tampilannya yang akan kita remote Windows 7-nya menggunakan Windows XP, maka akan seperti ini tampilannya. Kemudian di sini, jadi Windows 7 kita di sini udah sukses meremote Windows 7. Kemudian di sini saya akan pindah. Di sini akan remote yang router OS. Ini kita close remote ke Windows 7-nya, klik OK. Kemudian saya di sini akan buka inbox. Saya masukkan koneksinya, connect. Kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian setelah Windows
Winbox-nya udah keluar, saya akan atur IP dari router OS-nya. Jadi router OS-nya tuh mempunyai IP 192.168.1.2/24. Oke. Saya juga akan, jadi di sini udah terbuat IP-nya, IP address-nya. Saya buka yang IP service. Nah, di sini kita pastikan kalau SSH mempunyai port 22, sedangkan telnet mempunyai port 23. Kemudian kita akan buka apps putih. Di sini kita akan melakukan remote. Kita masukkan IP-nya, IP dari router OS yaitu 192.168.1.2. Jadi di sini saya akan buka yang SSH terlebih dahulu. Pastikan kalau SSH tadi mempunyai port 22. Kita klik open. Kita buka admin. Nah, di sini udah bisa. Jadi kita udah bisa remote router OS yang SSH. Kemudian kita keluar, kita masuk ke putih lagi, kita masukkan IP router OS-nya juga 192.168.1.2. kita ganti portnya 23. Kita masuk ke telnet. Jangan lupa tipe connection-nya ini juga kita ganti telnet. Kemudian kita open. Saya masuk lagi. Di sini saya belum bisa login, coba saya ulangi lagi. 192.168/24, portnya 23, telnet open. Saya buka dulu admin. Nah, jadi saya pastikan dulu yang putih yang telnet. Di sini saya belum bisa. Default setting open. Admin. Oh, tadi kan belum bisa. Di sini saya udah tahu kenapa kok saya tadi salah. Ternyata passwordnya itu saya kosongin, nggak saya masukkan. Saya masukkan lagi IP-nya 192.168.1.2. Jangan lupa portnya yang telnet yaitu 23. Terus tipe connection-nya kita pilih telnet, open. Kemudian kita login. Di sini saya tadi berusaha untuk mencoba login, ternyata passwordnya ini saya dikosongkan. Nah, jadi telnetnya juga udah bisa.
Jadi remote ke router OS yang SSH dan Telnet sudah bisa. Kemudian di sini saya akan remote Linux. Saya buka yang Linux terlebih dahulu. Saya masukkan login, saya masukkan password. Nah, kemudian saya masuk yang sudo password. Di sini saya masuk yang nano /etc/network. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi kita masukkan IP-nya, addressnya 192.168.1.3, kemudian netmarknya menyesuaikan 255, dan 0. Kita simpan, kemudian kita coba, kita restart dulu. Service networking restart. Nah, udah bisa. Kemudian kita cek lagi if config. Nah, ini IP-nya udah masuk ke 92.168.1.3. Kemudian kita buka putih, kita cek 192.168, kita remote 1.3 yang SSH login. Nah, di sini udah bisa. Kemudian coba kita reboot melalui putih. Nah, jadi yang tampilan Linux otomatis akan keluar. Jadi di sini percobaan yang udah kita buat, remote dari Windows XP ke Windows 7 udah bisa, ke router juga udah bisa, ke Ubuntu juga udah bisa. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.